Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fadlul Wafin dengan NPM 233510137 dari kelas 2B. Kali ini saya akan membuat video yaitu mengenai UAS Pratikum Orkom dengan asdosnya Bang Tanzilal dan Bang Rezi dengan dosen Orkomnya yaitu Bapak Rizky Akbar Ramadan. Baiklah, langsung saja ke SMP case-nya. Di sini untuk konfigurnya diatur seperti demikian, yaitu SMP ini diatur menjadi satu, terus ini diganti protokolnya diganti jadi Messi. Terus untuk bus atributnya ini abiras untuk ininya apa nih, bus abiracinnya ini jadikan random. Terus kita oke kan. Lalu untuk orbitnya ini dijadikan 32. Terus ini untuk main memory size-nya ini 2 MB. Lalu di sini mappingnya kita ganti fully. Lalu ini jadikan LRU. Lalu untuk yang pertama itu konfigurasi sebagai berikut, yaitu yang di sini kita jadikan 8 word by blocknya. Terus kita naikkan block in main memorinya menjadi 2 MB. Terus yang di sini kita jadikan cache-nya itu menjadi 4 KB. Oke. Lalu kita oke kan. Terus ini open memory trace. Kita trace kan, kita ke PGR, kita jadikan dia ke NASA 7. Lalu kita oke kan. Lalu kita cache di sini, kita completekan di sini. Lalu kita execute. Yes. Oke. Baru hit dan miss-nya itu 26, miss-nya itu 26,092%. Kita screenshot. Kita letak di sini. Terus kita ke sini lagi. Reset, kita buka cache-nya ini lagi, konfigurasinya lagi. Kita jadikan dia ke 8 KB. Oke, kita cache-kan lagi. Oke kan. Kita execute. Oke. Kita lihat hit miss-nya menjadi 25,391%. Apakah siamnya berturun atau naik? Kita bandingkan sepertinya miss-nya itu menurun. Lalu kita gantikan lagi ininya menjadi 16 KB. Kalau kita caskan lagi, kita jadikan complete, lalu kita execute. Yes. Oke. Nah, kita lihat hit miss-nya menjadi 25,283%. Oke. Ini 16.
Terus apakah dia menurun atau gimana ini? Sepertinya menurun. Exit. Terus kita buka chestnya lagi. Kita naikkan jadi 32. 32 yang terakhir. Baru kita oke kan. Baru kita chest. Terus kita tengok di sini, kita secure. Oke. Dan miss-nya menurun. Lalu terus sampai gasnya lagi kita naikkan yang terakhir jadi 32. Oke. Kita secure yes. Oke. Kita lihat image-nya jadi 2,156% ya. Kita screenshot, kita letak di sini. Baiklah, langsung ke pertanyaan. Apakah miss rate meningkat atau menurun dengan meningkatnya ukuran blok untuk berbagai ukuran chest? Mengapa? Miss rate biasanya turun saat ukuran blok naik karena lebih banyak data yang diperlukan masuk ke dalam chest sekaligus. Namun jika ukuran blok terlalu besar, miss rate bisa naik karena chest tidak bisa menampung banyak blok, sehingga data yang diperlukan bisa terdesak keluar. Lalu pertanyaan kedua, apakah pollution point muncul dalam percobaan ini? Apakah pengaruh pollution point terhadap bertambahnya atau berkurangnya miss rate seiring dengan bertambahnya ukuran chest? Jelaskan. Pollution point terjadi saat blok besar membawa data yang tidak perlu ke dalam chest. Mengusir data penting, ini bisa membuat miss rate naik. Dengan chest yang lebih besar, efek ini berkurang tetapi tetap bisa terjadi jika ukuran blok sangat besar. Lalu kita ke pertanyaan ketiga. Pada ukuran blok berapa miss rate meningkat kembali dan mengapa pada ukuran blok tersebut miss rate meningkat? Miss rate naik kembali pada ukuran blok yang sangat besar seperti 512 atau 1024 word per block. Itu karena terlalu banyak data yang tidak perlu masuk ke cache dan jumlah blok yang bisa ditampung jadi sedikit, menyebabkan lebih banyak data penting terdesak keluar. Lalu pertanyaan keempat, apa perbedaan dari pengaruh terhadap blok terhadap berbagai ukuran cache dengan pengaruh ukuran blok terhadap miss rate? Jelaskan. Cache besar bisa menampung lebih banyak blok besar, sehingga miss rate turun. Cache kecil cepat penuh dengan blok besar, sehingga miss rate naik. Jadi ukuran blok yang ideal tergantung pada ukuran cache. Itu jawaban tentang pengaruh ukuran blok untuk berbagai ukuran cache. Baiklah, saya akan menjawab soal nomor 2. Pertama, kita atur multiproses. Pertama, boleh. Pertama kita atur dulu multiprosesor, main memori, cache-nya seperti berikut. Lalu kita oke kan. Setelah itu kita buka open memory trace. Kita cari air. Terus kita cache kan. Terus complete, kita secure. Lalu kita screenshot kan. Kita lihat hit dan miss-nya. Miss rate-nya itu 10,475%. Lalu kita screenshot kan. Kita taruh di sini.
yang random ya. Random kita letak. Terus berikutnya kita ganti ini menjadi LRU. Kita cas, kita komplitkan, kita execute. Yes, kita lihat hit dan miss-nya. Miss rate-nya itu 9,740%. Kita screenshot, kita taruh di Google Docs. Terus di sini LRU-nya. Terus kita letak sini. Terus kita ke LFU, kita cas, kita cari miss rate-nya berapa. Oke. Hit dan miss rate-nya itu 10,004%. Yang terakhir kita cari FIFO-nya dari trace MDLJD. Kita komplit, kita execute. Lama sekali loadingnya. Oke. Selesai. Terus kita screenshot miss rate-nya berapa. Miss rate-nya itu 15,095%. Kita taruh di sini. Oke, selesai. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari soal nomor 2, yaitu pertanyaan pertama, apakah yang dimaksud dengan replenishment policy, bagaimana kegunaan pengaruhnya terhadap kinerja sistem? Jelaskan. Replacement policy atau pengertiannya replacement policy menentukan data mana yang harus diganti dalam cache saat penuh. Jadi kegunaannya yaitu memaksimalkan efisiensi penggunaan memori. Lalu pengaruhnya itu mengurangi cache miss, meningkatkan kecepatan akses data dan kinerja sistem. Pertanyaan kedua, secara umum manakah replenishment policy dengan miss rate terbaik dan manakah yang paling buruk? Yang terbaik adalah LRU karena menggantikan data yang paling lama tidak diakses. Lalu yang terburuk adalah random karena mengganti data secara acak tanpa pola akses yang jelas. Pertanyaan ketiga, analisislah apakah setiap trend file mempengaruhi kinerja dari masing-masing replenishment policy. Apakah manfaat kinerja seluruh replenishment policy terjadi untuk semua tolak ukur atau bergantung pada file trends-nya. Pengaruhnya yaitu trend file mempengaruhi kinerja setiap replenishment policy. Lalu manfaatnya, efektivitas policy bergantung pada karakteristik trend file. Tidak semua policy bekerja sama baiknya untuk semua file trends. Lalu yang pertanyaan keempat, kesimpulannya, apakah penggunaan replenishment policy yang konkret meningkatkan kinerja sistem? Jika jawabannya adalah iya, secara umum yang merupakan langkah dengan manfaat lebih dari random ke LRU, dari random ke LFU, atau dari random ke FIFO. Mengapa? Replenishment policy yang tepat dapat meningkatkan kinerja sistem. Langkah dan dengan manfaat lebih. Dari random ke LRU biasanya paling menguntungkan karena mempertimbangkan waktu akses terakhir. Dari random ke LFU bermanfaat untuk pola akses data yang berulang.
dari random ke vivo lebih baik daripada random, tetapi kurang efektif dibandingkan LRU dan LFU. Secara umum, LRU sering memberikan manfaat terbesar karena aplikasi nyata cenderung memiliki lokalitas temporal. Sekian dari video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.